Salam, selamat pagi Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara semua dimanapun berada. Kembali kami berjumpa pada acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Poppy Matulesi, pengurus PKLU Jemaat GPIB Yudea, Tangerang, Banten. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Oma, Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pengasih, penyayang, dan penyabar, dan segala-galanya. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur dan terima kasih, karena Bapa sudah menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami yang dapat menyegarkan hidup kami. Kami mohon kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat memahami firman-Mu sesuai rencana-Mu, menghayati kehendak-Mu, melakukan di kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Esra pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis, dan yang mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakan korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Oma Opa, kita akan membaca renungan harian SBU pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Yang judulnya Tantangan Tetap Maju. Ayat natsnya, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Selamat pagi GPIB. Mulai pagi ini suasana perenungan akan berubah dari suasana penuh sukacita bangsa Israel saat memberikan persembahan untuk persiapan pembangunan bait suci di Yerusalem, kepada masa penuh tantangan saat rombongan pertama dari orang Israel yang pulang dari Babel berupaya membangun kembali reruntuhan bait suci yang dihancurkan saat menaklukkan Yehuda oleh Nabukadnezar. Tantangan seperti apakah itu? Mari lihat bersama. Dikisahkan setelah 7 bulan mereka mendiami tempat mereka masing-masing. Mulailah imam besar Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya dan juga Bupati Yehuda Serubabel bin Shealtiel beserta saudaranya membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Allah seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Mereka membangun mezbah itu di tempat dahulu mezbah korban berdiri. Ada catatan bahwa ada suasana ketakutan terhadap penduduk negeri yang merupakan bangsa lain yang berdiam di sana. Sulit membayangkan bagaimana mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Namun di pihak lain mereka takut terhadap adanya gangguan keamanan yang bisa saja terjadi dalam masyarakat sekitarnya. Pasti bukanlah situasi yang menyenangkan. Kendati pun demikian, pada ayat 4 dan 5 dicatat bahwa mereka tetap menjalankan rencana mereka dan akhirnya mereka dapat menunaikan kewajiban beribadah seperti yang telah diatur dalam kitab Taurat. Di pagi ini kita belajar bahwa 1. Saat kita berkomitmen untuk bekerja sama melakukan kerelaan bagi Tuhan, tetap akan ada tantangan, kesulitan yang dihadapi. Lihatlah sebagai ujian kuatnya komitmen dan ketekunan dalam menuntaskan karya layan bagi Tuhan. 2. Saat tantangan atau kesulitan hadir, jangan menyerah. Tetaplah berjalan bersama. Mengupayakan yang terbaik untuk menyelesaikan apa yang sudah dirancangkan. 3. Dalam setiap situasi, tetaplah andalkan Tuhan, taat serta setia kepadanya. Selamat beraktivitas. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat
Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami akan menjalani aktivitas kami. Tuntunlah dan tolonglah kami menghadapi semua tantangan, hambatan dalam semua karya yang kami lakukan. Oma opa, ibu bapak dan saudara yang Tuhan kasihi, demikianlah renungan harian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara program ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa pengasih dan penyabar, kami datang menghadap-Mu dan puji syukur dan berkat yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas segala anugerah dan pimpinan-Mu, sehingga acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Ya Bapa yang Maha Pengasih, di dalam doa ini kami mau berdoa bagi Oma Opa, Ibu Bapa dan saudara PKLU GPIB dimanapun berada, yang sakit di rumah-rumah dan di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, karena itu kami memohon uluran tangan kasih Bapa untuk menjamah dan memulihkan mereka yang sakit Bapa. Ya Bapa, kami percaya bahwa setiap jamaah tangan kasih Bapa pasti dan sanggup menyembuhkan mereka yang sakit Bapa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Bapa berikan kami hari ini untuk menikmati hidup ini Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi pengurus-pengurus PKLU GPIB dimanapun berada, dan gereja-gereja GPIB dimanapun berada, dan juga bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami ini kami sempurnakan dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Bapa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Bapa lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, selamat bertemu kembali dan tetap semangat, segar dan hijau. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.